kali-kali sudah disampaikan. Ya, mungkin dalam hal masalah wirid, masalah sholat, masalah yang lain-lain, ubudiyah keumuman atau sosial di masyarakat, monggo kita olah sendiri. Ini cacane neng pelajaran jewi ngene kae, nek cacane neng masyarakat ngono kae. Ini cacane dalam pada waktu kita sholat, apa yang sudah dianjurkan demikian kita laksanakan, ternyata rasanya begini. Mari kita olah, kita perdalam sendiri-sendiri. Jadi kita bukan hanya selalu bertanya, coba dirasakan sendiri sehingga betul-betul apa yang kita dapatkan ini bisa tumerap, istilah meresap di dalam hati dan sanubari kita, sehingga betul-betul apa yang kita dapatkan ini bukan hanya menjadi konsep, bukan hanya menjadi jargon-jargon atau hanya sharing atau hanya apa yang kita dapatkan betul-betul kita kemas, kita olah dan sebagainya. Kita malu tatkala Pak Kadris menyampaikan dalam PDF-nya, jangan-jangan kita menyampaikan itu baik orang ngerti apa dikarne, apa disampaikan, hanya kita menyampaikan, meng-share saja. Jangan sampai demikian kita mengelontarkan sebuah ilmu ternyata baik juga orang ngerti dan sebagainya, hanya sekedar melontar saja. Jangan sampai demikian. Bapak Ibu sekalian kami hormati, mari betul-betul apa yang sudah kita dapatkan itu betul-betul kita rasakan, betul-betul kita kita olah di dalam kepribadian kita, dalam kita beragama, bertuhan dan sebagainya, dalam ilmu di masyarakat, ilmu keilmuan kita di dalam keluarga. Mari kita betul-betul kita sedikit-sedikit kita terapkan sehingga betul-betul apa yang kita sudah dapatkan ini bisa dirasakan oleh orang lain, lingkungan, dan dampak kemasyarakatnya kita betul-betul bisa dirasakan kehadiran kita. Kita sudah berubah tatkala kita sudah apa yang kita pelajari ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, jangan hanya kita menjadi pintar mencari ilmu tapi nggak pintar dalam kita melaksanakan. Mari kita, walaupun kita sudah mendapatkan, jangan sampai apa yang sudah sering dikatakan oleh Pak Kadris menjadi onggoan sampah di dalam otak, sehingga menjadi debat-debat yang tidak ada manfaatnya, justru malah menyakiti orang lain, justru menjadikan kita menjadi hakim-hakim jalanan. Betul begitu. Jadi jangan sampai demikian. Mari kita laksanakan apapun sebisanya. Memang kita terjangkaunya bagian saka Gusti Allah ngono kuwi, ayo mari kita betul-betul kita laksanakan sedikit demi sedikit. Kasihan anggenipun Mbah Bini Sepuh rumiyin, anggenipun sampun budidaya melaksanakan forum ini yang kita punya ini, sudah digalang menjadi tahun 50-an, tahun 60-an, sudah mencari jago-jago dan sebagainya, terwujud di tahun 1999, artinya 2000 kurang sedikit, artinya 2000 atau 1998 waktu ya, itu baru terwujud. Artinya demikian, kita menjadi tim 9 dan sebagainya, selanjutnya sampai sekarang ini. Mudah-mudahan dengan demikian perkosone kangelane Bini Sepuh dalam merancang ini semua, mudah-mudahan betul-betul apa yang sudah bisa menjadi tanaman para Bini Sepuh rumiyin, sehingga anggen kita bebinau menika mboten kandhek wonten ing pribadi kita masing-masing juga, tapi kepada bisa dirasakan oleh keluarga kita, lingkungan kita dan lain sebagainya. Bukan hanya, sekali lagi, kita bukan hanya pandai dalam menjadi hakim jalanan, tapi kita seharusnya kita menjadi contoh di masyarakat. Kita tidak usah terlalu banyak kita komentar dan sebagainya, tapi kita harus menjadi penerap atau pelaksana keilmuan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian kami hormati, memang dalam hal ini kita betul-betul diuji, kita malah jarang ketemu, tapi insya Allah dengan adanya jarang ketemu ini kita fleksibel, kita akhirnya terjemahan bebas dalam melaksanakan keilmuan ini. Kalau sudah bisa merasakan dan sebagainya, jangan cepet-cepet pamer. Rasane ini, jangan cepet-cepet pamer, jangan cepet-cepet komentar, jangan cepet-cepet begini aku sudah berhasil dan sebagainya. Tapi betul monggo diuji lagi. Dalam bahasanya, di dalam misalkan masalah sholat, betul-betul mari jangan hanya kita menjadi pembaca mantra, Pak Kadris, pembaca mantra di dalam sholat, ya. Kita tidak silah tapi hanya membaca mantra, mengukur kewajiban.
Seolah-olah bacaan dalam sholat itu mantra-mantra yang wajib dibaca. Jangan sampai demikian, tapi kita harus mewujudkan suatu silah yang betul-betul silah dan bisa dirasakan oleh orang lain pada wujud nyatanya nanti. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian kami hormati. Dengan demikian kita tadi saya bertanya kepada Pak Adris apa judul pada siang hari ini adalah kita kegalauan, kita galau dalam menghadapi apapun. Kalau kita bisa mendapatkan bisa mengolah dalam keilmuan kita tidak akan galau. Kita sudah mendapat pegangan, sudah lama kita sudah mendapat pegangan. Yang kita tidak menjadi galau, ya, untuk mengatasi galau sudah ada sebenarnya. Ya, pramila menika monggo ini oleh Pak Kadis nanti akan disampaikan bab itu untuk memperdalam lagi, mengulang lagi dan sebagainya, menggugah lagi, menggenjot kita lagi, nyamblek kita lagi. Untuk itu jangan sampai kita hanya begitu-begitu terus, artinya jangan sampai kita nuwun sewu menjadi anak kecil tapi begitu dikandani si urung kena terus. Tapi kita menjadi pembelajar yang pintar, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan itu kita bisa langsung mengolah, bisa melaksanakan di dalam rumah, diterapkan kita dalam diri sendiri, mudah-mudahan berdampak. Nuwun sewu, doa kita apa yang dicita-citakan para leluhur itu betul-betul bermanfaat bagi beliau juga bagi kita di dunia wal akhirah. Amin. Wabillahi makaten sekedar pengantar, mudah-mudahan ada guna dan manfaatipun. Saking kula nyuwun pangapunten apabila kula mengantarkan kurang renone ing penggalih. Pramila monggo kajian wonten ing siang menika kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun, langsung kula aturaken dumateng Pak Adris sak cekapipun. Monggo Pak Adris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita masih diberi sebuah peluang waktu. Kita masih bisa hadir dalam sebuah majelis, kita bisa diberi kelonggaran untuk bisa menikmati canda tawa spiritual kita pada siang hari ini, sehingga itu berkah alam yang diberikan kepada kita, yang itu kalau kita tidak sadar diri sangat mahal harganya. Beberapa hari yang lalu saya merenung, ternyata banyak sekali nikmat-nikmat yang telah diberikan Tuhan itu yang kita tidak sadari. Betul apa yang disampaikan Al-Quran, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang kau dustakan? Nikmat apalagi yang kau dustakan? Nikmat apalagi yang kau dustakan? Kebetulan sekali akhir-akhir ini itu banyak orang ruwet datang, sehingga dari ruwetnya itu justru saya alhamdulillah ya, ternyata saya tidak ruwet. Jadi kira-kira orang ruwet itu diutus Tuhan untuk menyadarkan saya, lek kondisimu syukuro itu ora ruwet. Duh. Sak guron. Nah, nanti kita akan berbicara tentang jiwa-jiwa yang ruwet. Nanti kita berbicara tentang kegalauan jiwa. Sebelum itu, sadar keberadaan yang namanya sadar nikmat. Kita diberi sehat, ternyata tetangga kita sakit. Kita diberi kelonggaran, tak ada masalah dalam keluarga kita. Teman kita itu ada masalah itu, ada masalah ini. Ini ternyata kalau tidak banyak disadari, itu banyak sekali hal-hal positif yang lewat, justru kita tidak bisa menikmati. Sakjane
kalau kita mau sadar diri, sadar keberadaan, di PDF saya sekitar 122, 120 itu ada sadar keberadaan. Itu banyak berkah alam, hal-hal positif yang bisa kita nikmati dengan keberadaan yang ada. Maka saya teringat pesan moral yang disampaikan Mbah Bani kepada saya tentang masalah qanaah. Penuhan qanaatun itu memeluk mesra setiap kenyataan. Mengapa kita itu tidak bisa memeluk mesra setiap kenyataan? Karena kita tidak pernah tahu apa itu kenyataan. Bahkan kadang-kadang kita itu yang disebut kenyataan itu yang positif, yang nikmat, yang nikmat. Ini cermin sudah ego kita itu maju dulu gitu. Ini sudah egois gitu. Jadi artinya begini, sing api-api dianggap itu kenyataan yang perlu disyukuri. Bahkan dari yang api-api ini sendiri kita sudah karena ngongso kita. Jadi kita berpikir di posisi A. Posisinya A, tapi pikiran kita sudah sampai C. Bisa nggak kita menikmati A? Nggak pernah bisa. Sampai yang namanya tatkala saya dulu di IGD menggeh tensiku dhuwur, aku lali saat sehat seperti ini itu karena ndak teringat waktu itu lah petentang-petenteng yang murang yang warung sampai jenenge bebek patik wis dinyek wis. Lah kena dibaleni Gus. Lah kena. Ayo kedingke ae Bangga. Informasi saat kita dulu mengenangkan masalah kita dari sisi ekonomi dulu seperti ini, alhamdulillah sekarang seperti ini. Ini berkah alam mengalir. Waktu dulu saya masih gini, berkah alam mengalir. Ini sebetulnya apa? Hanya satu, kesadaran jiwa untuk memahami sebuah kenyataan. Kok ini mesti gebuk. Kulino urip gawe imajinasi ya. Teko kene iki ruas aku wis digebuk iki. Pun. Tayal. Corok. Nah, itu yang disebut Pak Jono tempo dulu kaya tikus ngiter buntute. Pikirane mau nyarep terus. Kena titik digigit loro ucul. Jon. Apa ndak seperti itu jiwa kita? Sehingga ciri jiwa modern itu cirinya mengejar, berlari. Ini lawan dari diam, tenang, damai, aman. Ini selalu melahirkan keresahan, kegalauan. Yang ini intinya tidak sadar keberadaan. Wah, bojo wis teko kene. Mau njaluk kopi dhisik. Dibel anak bae kertasé parkir kegawa, Pak. Peleke Pak Sukir lho kaya ngono iki tak peleke Pak Sukir. Wong endak nek sing percaya. Lek menurut panjenengan Pak Pram itu kriteria ini atau kriteria ini kira? Diam tenang, Mas. Diam.
Iya toh Mas. Syukurno. Jadi sekarang itu jiwa modern itu banyak mengejar, banyak berlari. Cirinya mengejar, berlari, mengejar, berlari, mengejar, berlari. Efeknya keresahan, kegalauan, keresahan, kegalauan. Ini yang berlawanan dengan nama qanaah. Sadar keberadaan, nyaman dengan yang ada. Ini pikirannya tatkala dia ini di posisi A, pikirannya itu melayang dalam ketakdiraan tidak jelas, sehingga berpatok di A. Ini posisinya A, ini tidak tahu kalau di posisi A. Anake loro lanang wedok, montore wis 3. Sepeda montore iki 3. Ayo kok pikirane kur pajiro. Apa ya iso menikmati yang maha bagong ya ora iso, ceke ya ora iso. Cor aku Pak Sukir ngono. Apa ya gak iso. Karena apa? Ini aja tidak pernah diinjak. Karena apa? Perasaan yang selalu mengejar berlari dalam ketakdiraan yang tidak jelas, akhirnya ini resah, gelisah, galau, sak piturute. Ini ciri-ciri jiwa modern yang selalu mengejar berlari, mengejar berlari, mengejar berlari. Tidak pernah ada titik pemberhentian. Sak neng salat kuwi mengejar, sak posonya untuk mengejar, untuk berlari. Ngono jarene beragama. Jadi salatnya malah untuk apa? Mengejar. Posone apa? Malah untuk berlari. Lah wong poso iki nggih didik jiwa untuk nglenehne, sarehne, sareh, leneh, rereh, tenang, damai, laura. Malah salah tinggal mengejar berlari, bingung nih awak. Makanya bener kaya Pak Bramo rasa salah. Aku harus panggah tak golek ning nggon. Dan diterus-terus nih karo Mau celak dia. Madhape nek karo aku sak mati jane ya padha. Kanca. Ini hal yang harus kita tandaskan pada prepare materi pengantarnya seperti ini. Tak jani tenani tenan. Wong sing lungguh ning kene kabeh iki lho, rak masih banyak di posisi jiwa modern mengejar berlari, keresahan, kegalauan. Ben anake wis tamat sekolah, gek minggu piye anakku minggu piye. Ayo ayang-ayang wis peteng. Alah Bu. Terus kelase kaya Agus Ahmadi, tukang tahajud, tukang Senin Kemis, ya sik resah. Aku besok lek mati enggak swarga ora. Besok iso anu kaya kadis Nabi ketemu Gusti Allah ora. Lah kowe wis resah-resahane gelisah. Ngoten tuwekku besok anakku gelem. Sing ngopeni jelas terus gelem. Prinsipnya ini, tatkala Anda lari dari posisi A yang Anda tidak sadari ini, terus pikiranmu teko kene, kowe iso ora menikmati A. Enggak mungkin. Padahal A ini bergerak terus atau tidak? Nyelentek wektumu, kowe panggalekmu rono ae, kowe mengko kene entek kek
akhirnya tidak pernah bahagia, tidak pernah damai, nyaman, tenang, diam. Tahajudmu malah kok nggih ngumpiang wayah bengi. Napa sajake ngoten kok sajake buanter. Akhirnya kaya Pak Pram nyengkakne. Nyengkakne lek apa? Keterangan mati. Yung wayahe kajian dibel tok-toke. Sik parkur. Lho, piye iki aku? Ini harus kita tandaskan kembali. Mengapa orang-orang beragama pun tidak pernah bahagia? Mengapa orang sing kulino ibadah pun resah gelisah? Oh, etoke jilbaban mening-mening kaya tenanan. Asine bingungan wis. Aku ki wis wapal karo wong ngono-ngono. Kalau jilbab itu kamu bangunan kokoh yang tidak amanu apa? malah ngaku. Wih, Agus Ramadi sing tukang sarungan bareng kuwi. Alah. Wong bingungan. Ini kita harus kembali kepada nanti hal-hal pokok yang harus saya sampaikan, obat dari keresahan. Bedanya jiwa modern dengan visioner itu bagaimana Pak? Kalau melihat Pak Dono di awal tadi kan jemaah ini sudah dipikirkan sejak tahun 60-an, terwujud tahun 98-an dan 2000, berarti 30 tahun, 40 tahun. Berikutnya pikiran ke depan. Ya. Nah terus bedanya dengan jiwa modern yang mengejar itu gimana? Jadi dia itu di situ itu memprediksi, seperti kita pun memprediksi kalau ajaran kita di JUI ini ke dalam terus, sementara kebutuhan orang ke dalam itu adalah satu keharusan, di mana karena banyaknya pembelajaran keluar, kita juga punya visioner. 13-20 tahun yang akan datang, kira-kira ajaran kita nanti semakin banyak digemari karena model ke dalamnya. Ini estimasi Pak Agus memiliki deret ukur 2, 5, 9 dan seterusnya. Nanti bisa memprediksi suku ke N-nya berapa bisa. Itu cuma hitungan matematis saja itu. Tapi kalau mengejar ini berharap nih ora enek sing diharap nih. Ora sing dilakoni. Ya Pak Jiro mungkin kurang betul. Ayo yo poso sampe ndombleh. Mungkin kurang kira-kira. Ah nggih, insyaallah. Ngono sak blendek kok maidun. Jadi ada hitungan matematis yang kita bisa prediksi walaupun itu tergantung kepada Tuhan. Ini pun tergantung kepada Tuhan. Nah, ini ciri lagi yang banyak menyalurkan, memastikan yang tak mungkin bisa pasti. Ini banyak sekali orang modern itu ini memastikan sesuatu yang tidak mungkin bisa pasti. Sing marai lek dikasarne ngomong lho iki nyoroh keme ngene. Mestekne barang-barang sing ora iso dimestekne. Wih, hukum jampangi ngilangi dadane Gusti Allah ya ning ngono. Prediksi karo memastikan beda.
manajemen itu hitung karo hari ini orderannya jelas ya. Semua Faktor iki. lah kersane lah sing teko partai kabeh busur ana sing bayar. Nyor keme. Malih nggih ngedem ati sol. Minangka sedekah. Sedekah apa? Ekor-ekor anggitan iki anu yo ngguring bocah-bocah neng anu ning nggon apa jeneng restoran bebek anu melonyoh ora enak. Asano aku. Kayak ngono ki sing ditukokne warem kabeh dhek iku cekiki. Oke. Dari ini ada yang ditanyakan, silakan sebelumnya. Tuh, silakan. Banter. Masalah qanaah itu membedakan dengan tawadhu. Qanaah itu setiap kenyataan diterima secara utuh. Kalau tawadhu itu tunduk merendahnya jiwa kepada apapun yang dibicarakan Tuhan kepada kita. Nah, di sini tadi yang perlu saya tandaskan. Jadi kenyataan yang harus kamu syukuri itu tidak hanya yang negatif, yang positif. Yang positifnya memang tak terang nih. Banyak sekali hal-hal positif yang berlalu tanpa makna sehingga hilang nikmat yang ada di dalamnya, tidak menjadi nikmat malah menjadi petaka karena tidak sadar keberadaan. Ini yang positif. Apalagi yang negatif, kamu malah selalu nendangi. Tatkala Anda sakit, kowe wis lara ning brontak atimu gak lara. Sinten lho Pak sifat loro Pak. Ya ngono jawabane bener. Mergo sing gawe kuat loro karo ora kuat loro rak kowe to. Aku makane engko lek bodho loro, Pak Agus kula amri kuat loro. Bahwasanya dalam sistem lain ini nanti berbicaranya keimanan, sistem keyakinan kita lek mumuni alhamdulillahi rabbil alamin. Tatkala tahajud kita berkata rabbil alamin. Rabbil alamin itu Rob itu pengaturan. Loro kuwi pengaturan Tuhan Sang Maha Dasar yang tidak mungkin keliru, yang tidak mungkin salah, apalagi duwe Gusti Allah duwe ati elek kaya sing lara kuwi ben cilaka ben mati. Ora enek donga Gusti Allah ngono ning kowe. Justru Sang Maha Pendidik, Sang Maha Bijaksana bisa jadi loromu malah menyehatkan. Justru mati sendiri ya kebijakan. Nah, muga-muga tenan kanggo Pak Mak. Lha iki kas bingung iki. Lek dhisik lek disinggung mati dhewe wedi saiki ora iki. Qanaah. Nah, di sini Bapak-bapak sekalian, yang negatif pun sadar keberadaan bahwasanya mesti berhikmah. Tidak pernah ada legok gedenging ngaurip yang salah. Tidak pernah ada gunung dan ngarai bahkan lembah yang salah. Semua tarian Tuhan dalam rububiyahnya yang dahsyat, yang itu harus kita titi, harus kita jalani dengan satu kenikmatan kepada Tuhan. Maka doa Nabi Ayub tatkala sakit apa? Ya Tuhan, saya tidak perlu sehat dari kehendakku, tapi dalam sakitku mudah-mudahan
engkau banyak memberi hikmah. Ya. Terus hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menguatkan diri Yang sana. Nah, begini. Jadi tatkala kita itu di posisi diam, tenang, damai, nyaman tujuan kita, yang terpenting nanti ada 5 bekal. Nah, oke, pertanyaannya nanti menuju materi berikutnya. Selamat datang Pak Haji sama Bu Haji. Jadi ini nanti kita memprediksi keresahan jiwa modern, Pak Haji ya, keresahan jiwa modern yang nantinya kita harus kembali ke rumah jiwa kita, jangan keluyuran banyak di luar terus sehingga kita perlu masuk ke dalam diri kita. Tidak pernah ada yang pasti kecuali yang di dalam, dan semua yang di luar itu sebetulnya adalah hanya perubahan dan perubahan belaka. Oke, ada nanti menuju ke materi berikutnya apa yang ditanyakan oleh Pak Sri. Oke, dihapus dulu. Pak Haji masih kenal sama ini dan hapus. Al-Mukarram. Sebelumnya ada pertanyaan sebelum saya teruskan. Ya, silakan. Ini mau kan membuat satu contoh apa yang diterangkan Pak Agus. Jadi mungkin sekilas merangkum dari apa yang kita mau. Misalkan terjadi sakit itu jiwa yang mengejar itu seperti apa, jiwa yang tenang diam itu seperti apa. Apa mungkin jiwa yang mengejar itu bingung juga obat, bingung ngomong gitu. Ya, betul. Jadi begini, setiap kenyataan seperti yang saya gambarkan di muka itu adalah tarian tangan ilahi yang tidak mungkin salah. Keimanan ini harus dibangun dulu. Jadi lek nganggep Gusti Allah kuwi salah, kuwi wis kropos, tidak mungkin bisa dibangun. Ekstrimnya contohnya sakit seperti itu, derita seperti itu, susah seperti itu. Nyalahne Gusti Allah. Anak nakal, terus kemudian tonggo cerewet, kemudian tubuh sakit, apa namanya srengenge gak metu-metu, terus apa mendongai, terus kapal terbang beranuan, wah, untune loro bisa. Ini tidak pernah ada yang salah. Kalau kita kembali ke rumah jiwa kita, pertama yang harus dibangun keimanan dulu. Ini tidak salah, ini buatan Tuhan. Terus bagaimana real sikap kita? Kira-kira Tuhan memberi apa pelajaran di balik kita? Oh, sakit ini saya tidak boleh pergi. Oh, saya harus belajar ke dalam untuk olah rasa. Di balik ini kalkulasi matematik moral saya ke dalam seperti ini. Mesti di situ ada pembelajaran, ada pelajaran. Kalau sudah begitu, nanti ada hikmah. Di mana hikmah itu kaya sing ditulis teman saya di di truknya itu. Jadi tidak pernah anggur slamet timbang kasil. Anggur loro sing marasne timbang maras sing malah ndadekne loro di sendi-sendi kehidupannya. Nyapa to tak iki? Maka dulu ada tema ya, tema kita dulu kan pernah ada sakit yang menyehatkan. Ya kan?
derita yang menyadarkan. Petaka yang menumbuhkan. Antara variabel pertama dan variabel kedua, ini variabel tak terhingga, ini variabel terbatas. Maaf, ini penting sekali. Ada satu dogma dari Rasulullah. Kalau bencana itu mesti dari besar ke kecil. Berarti seluruh variabel ini mesti ada batasnya. Ini yang saya katakan, dalam posisi ini kuncinya ini pun pasti berlalu. Variabel pertama itu mesti ini. Variabel kedua ini abadi karena tak terhingga. Kesadaran itu lebih abadi. Pertumbuhan itu lebih abadi. Sehat jiwa itu lebih abadi. Jadi tukang kemrungsung kuwi sikile jeglokne sandung jedek. Menumbuhkan, mengadarkan, menyehatkan di posisi jiwa, walaupun sakit di posisi kaki. Sakit tadi terbatas atau tidak terbatas? Pasti berlalu atau tidak pasti berlalu? Pasti berlalu. Ini rumus ini yang banyak orang tidak memahami. Kula nggih ngertos ngeten niki Pak Agus, tapi ngeten lho Pak Agus. Kok di-sharing nih. Sharing. Gaya ngenangen kok telepon. Kenapa tuh? Siji hari loro juga telu Agus Samati papat kambali piye. Nah, di tema ini loh ya, nanti kita akan betul-betul ke arah bagaimana sebetulnya setiap derita, sakit, cobaan hidup itu betul-betul hanya terbatas, bahkan itu dari besar menuju kecil. Tapi kalau kesembuhan hakiki itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin abadi, menyehatkan jiwa, menyadarkan jiwa, menumbuhkan jiwa. Pasti ada di situ. Itu yang Anda kalau betul-betul saya sampaikan di muka awal tadi apa? Sadar keberadaan. Tapi ya, wong kowe lara saiki sehatmu ki lho. Sehatmu iki kowe gak sadar kalau kamu sehat. Ono kamu akan menikmati. Menikmati apanya? Wong kamu aja keberadaan yang disebut keberadaan. Keberadaan. Ini loh. Di posisi ini aja kamu tidak pernah tahu. Terus bagaimana dengan syukur? Sadurunge syukur, bagaimana kamu menikmati? Makanya kowe rasa ngojak ngaji, tapi awi ala rabbikuma tukadziban. Iki Apal teh. Apal kan dhisik. Muridnya Pak Haji ora apal iki. Nek kok ngruang sange. Karena apa? Tidak pernah tahu keberadaan. Sadar keberadaan itu jarang. Tatkala Anda ke rumah sakit, ada orang stroke. Tatkala Anda ke persoalan perkawinan di pengadilan agama, tatkala Anda menemui tetangga Anda dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah di
banding Anda. Tatkala Anda menemui seseorang yang dengan keresahannya terus, Anda akan menyadarkan sebuah keberadaan diri Anda. Dengan begitu Anda bisa menikmati dhisik. Lek wis menikmati Anda baru bisa syukur kalau ini semua darimu, olehmu dan untukmu ya Tuhan. Antare Pak Jono mang teko kene wis ngwethaki. Sadurunge dikethaki apa diwisi. Bangi kali mingking ben mantun biyen. Nek mburi neng nek ora enak. Ora berdua tingke. Ngiceng kan boleh bae. Hapus dulu. Sik reda. Harus. Aku kon iki dalil-dalil wegah. Ngene iki kowe gelem karepmu ora gelem percaya karepmu ora golek referensi bantan. Dalil buka ning Google. Ora ono. Ini ya Bapak-bapak sekalian, jadi ibu-ibu, kita di kegiatan kita banyak untuk mengakselerasi ke dalam, eksplorasi ke dalam, belajar ke dalam, tidak belajar keluar. Matematikanya matematika moral ke dalam, hukum sebab akibat moral yang di dalam. Ini tema-tema yang kita belajarkan. Oke, ini nanti ada 2 garis, ada 2 bakan. Jadi keresahan modern, jiwa modern. Tadi sudah saya tulis anekdotnya tadi seperti apa? Tikus yang mengejar ekornya. Berlari, berlari, mengejar, berlari, mengejar, berlari, mengejar. Pernahkah jiwa Anda berhenti barang 2 detik, 3 detik? Jiwa. Tadi saya singgung sampai neng tahajudmu ya, kamu berlari mengejar. Sampai di puasamu aja loh kamu berlari mengejar. Apa ndak lelah? Apa ndak kesel? Nah, yang pertama keresahan modern itu hilangnya pandom ngaurip. Pandommu jelas ra jelas. Ada yang benar, salah, ada baik, buruk. Ada yang namanya batal, haram. Ada yang namanya boleh, tidak boleh. Ini segi yang disebut morality. Wah, kaya rantang potong-potong. Yang Pak Haji ra oleh. Kasih Pak Haji serupen ngono kuwi ae. Selamanya keresahan jiwamu karena hilangnya pandoming ngauripmu terkait benar salah, baik buruk, batal haram, boleh tidak boleh, sehingga kamu tidak memiliki value, ukuran yang disebut norma. Uripmu ya jane di norma, uripmu ya jane di value yang jelas ndak? Rimba tok. Golek omongnya golek rezeki nyambut gawe. Aku ora kerja, aku ukurane anu nafkahi anak. Tunggu dulu, itu pun tunggu dulu. Kamu harus mengacu benar yang mana, baik yang mana, apa itu namanya, boleh yang mana,
versi nuranimu, tidak versi hukum, tapi versi value norma yang ada dalam kedirianmu. Kalau tidak begitu, selamanya kamu masih resah, gelisah di balik benarnya jalan yang kamu tempuh menurut ukuran fikih, menurut hukuman negara. Maka di sini tanpa ada pantun yang jelas hidupmu, kamu kemana tidak pernah akan tahu tujuan hidupmu. Resah gelisah atau tidak? Gayane teko nglorok, bar ning iki Madiun, bar iki ning iki Pacitan. Lah tenane aku yang Oleh bus. explore. Ben-bengi YouTube-e wis rena-rena. Jam 2. Omongin ngene, aku ngene iki yo anu sinau agama, ditekoni bojone ya ngono lho, kepret ra. Ramen lah. Ini keresahan modern. Kembali ke pertanyaannya Mbak Sri di ruang sini, maca Quran angen-angen apa petunjuk langkah ini, arah kiblat dari kehidupan. Anda pernah hendak mengisi rohanimu dengan aturan, ajaran, kebenaran, benar salah, baik buruk, batal haram, boleh tidak boleh. Yang di sini itu tidak sekedar muni fabi ayyi ala irobikuma tukadiban, tapi betul-betul mengakselerasi ke dalam jiwa. Carane sing paling penak golek Al-Qur'an sak terjemahane, ayate sing cendek-cendek ya ora apa-apa, sing tafsir pedotan ya ora apa-apa. Anda harus berani mengeksplor sendiri ke dalam, mengeksplor sendiri ke dalam, mengeksplor sendiri sebagai pembelajaran ke dalam. Aja omonge seh kae, aja omonge kae sing kowe utekmu bingung, malah jadi sampah-sampah pengetahuan di otak. Gak sing wani karo awakmu dhewe, petengmu karo Gusti Allah ora karo ulama. Ngono. Ya kuwi sing ngomong lak kowe. Ini ke dalam. Artinya apa? Deres setiap hari, deres setiap hari. Untuk apa? Memberikan pandang ngurip biar kamu tidak resah gelisah modern. Kamu duwe apa muatan keilmuan rohani, ora pengetahuan otak di dalam. Di situ banyak petunjuk langkah hidup, di situ banyak arah kiblat dari kehidupan. Contohnya misalnya sederhana saja. Ala kulli syai'in qadir. Allah itu meliputi, melingkupi segala sesuatu. Mengapa kamu masih sendiri? Mengapa kamu masih bertanya kemana-mana? Mengapa kamu tidak bercengkrama dengan Tuhan? Mengapa kamu masih saja bingungan? Ini sama dengan juga omnipresent. Tuhan itu selalu hadir dalam setiap langkahmu. Tuhan itu selalu bersama kamu. Tuhan itu selalu membimbing kamu kalau kamu positif kepada Tuhan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat ini dahsyat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli pol. Tapi tidak pernah dicerna yang menjadi pandemeng ngurip. Kowe mendak arep iso merasa diawasi Tuhan, merasa bersama Tuhan, merasa selalu Tuhan melingkupi langkahmu, nek dadak tekok gobel.
Ora teko atimu nek teko Google ku mandeke kur ning kene. Tutuk lek ora. Mandeke ning kene lho. Ngaji rono mandeke kur ning kene. Karena tidak menjadi pandome ngawurip yang belajar ke dalam tadi. Itu khasanah pengetahuan, bukan pandom ngawurip. Rasa ngaji bener. Adolo pau-pau terus agak teko kok ya wis kaya ngono. Cuma kira-kira diogro-ogro Pak Haji Gembosana. Lera tagiane macet kabeh. Pelampiasane rene. Tagiane marah-marah. Jenenge Cidro janji. Lah wong lek ora ndek pandom ngawurip ya ngono kuwi. Lah wong adol pau-pau diwehi tralis ya belum. Nah ini yang pertama. Jadi pandoming ngawurip itu banyak sekali karena tidak didapatkan dalam diri seseorang sehingga keresahan modern selalu melanda. Kowe duwe kanca yut sing tukang wirid, tukang poso Senin Kamis. Gek tapi resah gelisah ora? Nah, lho, malah iki yo nyekseni, iki yo nyekseni. Karena tidak pernah menjadi pandom ngawurip. Saayat ini dhek kenal nulis yo iso, tapi tidak pernah menjadi pandom ngawurip karena angen-angen sak maknane itu tidak pernah hadir bi qalbin hadirin, tidak pernah hadir dalam jiwa. Pertanyaan saya, semua apal kaya ngono ki asline beragama atau belum beragama? Aku muni belum ya, ora kok tidak. Walaupun ngenteng-ngenteng diri hampir. Malah lebih baik parkir ora sah maca nang Quran ning sing penting ayem raketang ayeme sangka ngawur. Ayo gedap ya. Sing mlaku bener karo kawan pandom. Ya. Berarti titik tumpunya itu suatu keimanan ya, iman yang berdasarkan pengalaman terhadap kebenaran, kebaikan, batal boleh. Jadi kita sebuah pembentukan keimanan itu yang pasti bisa dibuktikan. Saya itu ada teman juga Pak, sampai mie ayam itu yang nggak merusak tubuh itu diwedeni niku karune nggih iman. Ha iman apa? Jenenge karo mie ayam wedine kaya kok. Kayak kanca imane ayam. Kancaku karo sego wedine pok. Padahal tidak merugikan kalau Tidak. Nah itu letak salahnya di mana? Karena seorang lah ya kaya iman tenang. Karena dia memiliki keyakinan yang salah, bukan keimanan ya. Keyakinan yang salah bahwa sing mateni aku besok adalah mie ayam. Lek wayah lembur buku jajale. Nek ngawat, bocah mie ayam sak jeledekmu ora gelem. Kok suka apa ya ora gelem. Mergo keyakinan wis kaya ngono kuwi. Nah. Jumlah negatif. Penglarisi kok mie ayam. Nah, ini ukurannya saya katakan tadi apa? Pandoming ngawurip melalui angen-angen sakmanane. Golek jati diri melalui petunjuk benar salah, baik buruk, batal haram, boleh tidak boleh, yang menjadi value, yang menjadi norma. Dudu bagi orang lain tapi bagi dirimu sendiri. Ojo kok bagi orang lain ajane malah kowe ora duwe.
Adik toh. Iku nutan durian. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan. Enggak, takok saya. Ini matanya. Iya, orang lain itu yang tanya ini. Tadi ini punya paling. Oke, ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan. Cek. Ini yang menjadikan keresahan modern, termasuk kita-kita yang beragama pun kena pasal ini. Wah, gila orang dipandung dalam kehidupannya. Mau kemana? Langkah apa yang mau saya ambil? Pekerjaan apa yang saya harus tekuni? Tidak punya. Oh yang ngono kok untuk elek ngarani agama kita apa? Rahmatan lil alamin. Oh rahmat bagi awakmu dhewe sik bingung nih. Mungkin ora yuda karo Pak Prami rahmatan lil alamin. Usik. Mungkin. Yo besok Nggih, panggah rahmatan setan-setan ngene iki oleh rahmat. Oke. Hapus dulu. Maca Quran angen-angen sak maknane. Kaping pindho salat wengi Kaping 3 kok Kang Soleh dipurono lha iki. Kumpul tok wae. Biar grup kene. Pak, apakah value satu individu dan individual lain itu lain, jelas bentrok? beda-beda. Misal nih saya sama Ya. istri saya punya value yang berbeda yang sesuatu prinsipilnya yang benar-benar gak iso dikompromi ini Pak, gak bisa dikompromi dan gak mungkin didiamkan soalnya maksudnya umpamanya ben lah akhirnya nabung penyakit kayak gitu gimana Pak? Jadi begini, ada kehidupan individu yang berspiritual kepada Allah dan ada kehidupan komunal. Kalau sebetulnya dalam kacamata etik moral, ini dalam kacamata ini. Tapi kalau dalam masalah ini adalah value pribadi. Ini yang harus kadang-kadang memang benturan antara ini dan ini. Nah, di posisi kesendirianmu, kamu harus berbicara ini. Dalam berbicara kamu bermasyarakat, punya anak, punya istri, kamu harus menggunakan etik moral yang ini berdasarkan kesepakatan, kesepemahaman. Tapi kue tidak bisa gecak. Kalau namanya zina itu haram, bagaimanapun haram. Disepakati kayak apa dalam sistem sosial,
menjadi boleh itu tetap haram karena bertentangan dengan nurani. Kalau semua pakai value yang nurani, tidak mungkin terjadi benturan. Terus saya ingin ngomong awake kudu pakai masker kabeh. Sepakat, nurani ini yang membenarkan karena kondisi seperti ini pakai nurani. Sepakat untuk pakai masker. Pakai masker, aku ora. Gusti Allah itu ini namanya kan memungkiri hati nurani itu namanya. Sekarang begini. Ada kebenaran universal di mana nurani mesti mengatakan A secara komunal. Ada enggak itu? Nah, ini pakai itu value yang menjadi kesepakatan mafhum secara jamaah. Ini pakai itu. Oke, sebelum itu nanti panjang karena itu ada kebenaran individu, ada kebenaran komunal. Nanti kemudian ada hukum adat, ada hukum negara. Itu nanti. Yang kedua tadi apa? Sholat mengi lakon. Keterputusan hubungan setiap momen waktu kepada Sang Maha Dahsyat. Yang kedua itu keresahan modern itu berangkatnya mesti dari keterputusan hubungan. Dia apa ini? Setiap momen waktu kepada Sang Maha Dahsyat. Fitrah manusia itu lemah yang mesti butuh Sang Maha Dahsyat. Keterhubungannya ini terputus di momen-momen waktu sehingga dia resah gelisah. Mengapa kita itu resah gelisah dengan penyakit, dengan corona? Karena kita terputus bahwasanya Sang Maha Dahsyat itu mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sang Maha Dahsyat itu mampu menyehatkan tanpa logika kita. Sang Maha Dahsyat itu mampu menolong di setiap saat. Sang Maha Dahsyat itu mumpuni dalam segala hal. Lemah kita tidak kita sadari, kita macak kuat, kita macak bisa, kita macak mampu, kita macak kaya, sehingga ini menjadi terputus. Nah, tak kala ini loh, keterhubungan itu tidak ada, tersambung, sehingga menjadi keresahan modern. Inilah yang disebut hakikat silah, yang akar kata dari as-sholah. Maka di JUI ada yang namanya sholat kehidupan. Sholat dalam setiap momen waktu yang disebut sholat apa? Daim. Mengapa Anda cemas? Karena hilang Tuhan. Mengapa Anda resah gelisah? Karena hilang Tuhan. Di mana Tuhanmu? Tuhanmu sebetulnya tidak pernah hilang, hanya terputus kontak personmu dengan Tuhan, hilang nomormu dengan Tuhan, hilang keterputusan hubunganmu dengan Tuhan. Nah, terus bagaimana hubungannya dengan tadi? Ini di sana kamu harus belajar silah continue di
sepertiga malam yang terakhir. Jangan konsep, real belajar. Maka sebetulnya tahajud itu kalau versi saya, ini versi saya, itu sebetulnya latihan melakukan detik-detik hati yang melintas pada makna gerak plus bacaan. Coba perhatikan kata-kata saya ini. Jadi sebetulnya apa yang disebut sholat wengi lakonono itu untuk menuju belajar silah kontinu yang sholat daim di sepertiga malam yang terakhir. Kowe ra nek sing ngelem, kamu tidak ada hubungan hukum apapun yang sudah sendiri dengan Tuhan itu. Ada tidak hukum wajib? Ada tidak hukum sunnah? Hukum rikuh? Hukum jamaah tidak jamaah? Tidak ada, tidak berlaku. Karena Anda sendiri kepada Tuhan. Di saat Anda sendiri dengan Tuhan ini sudah tidak ada hukum. Yang ada ya hanya dirimu dengan Tuhan. Nah, di situ loh Anda dialog. Melalui apa? Latihan melakukan detik-detik hati. Berarti lintasannya lintasan apa ini? Perjalanan batin. Melalui apa lintasannya tadi? Gerak bacaan. Gerak bacaan. Jadi kalau Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim, detik-detik hati melintas. Saya bersamamu, saya karenamu, dan saya untukmu. Wahai Sang Pengasih, wahai Sang Penyayang dalam seluruh kehidupanku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua ini serba pengaturanmu, semua serba kebijakanmu yang tak pernah salah di alam raya ini, sehingga puja-puji itu hanya tertuju kepadamu. Melintas detik-detik batin dalam ruang bawah sadar kita yang menjadi titik-titik kesadaran, menjadi salat daim dalam keseluruhan hidup, menjadi kesadaran rohani dalam detikan-detikan laku di siang hari, di sore hari, dan sebagainya. Melalui apa? Latihan silah kontinu sepertiga malam yang terakhir, melalui melintasi makna gerak dan bacaan di malam hari sepertiga. Sayangnya apa? Bengi. Sayangnya apa? Ngantuk. Dan penting piye? Paitanmu silah terus si kondi lek ra sinau kok kene. Supiannya itu doa gaim. Doa gaim alibi tok. Bismillah. Engko lek kur gawe alasan ngono ki aku 17 alasan nang konsep cepetan. Tenan. Nek kur apa jenenge alibine supianyaran ngono ki. Ini harus dijalani. Jangan konsep real belajar di sepertiga malam yang terakhir. Nanti luhurmu nanti rak terbimbing. Mergo wis nang kene wis eneng. Nanti ngasarmu at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Karena memori yang sudah tertancap di
sepertiga malam yang terakhir ini hadir dalam bacaan kita di saat kita dalam repot pun inherent di dalamnya sudah include built-in terbangun di dalam tubuh kita. Menarik enggak ini? Belum John. Beneran niku ngoten niku. Sing rame dileboni kanca-kanca. Jadi keresahan modern yang kedua itu karena keterkhususan hubungan setiap momen waktu kepada Sang Maha Dahsyat. Jiwamu itu sebetulnya mengapa merasa sendiri? Karena tidak ada Tuhan. Mengapa kamu resah? Karena kamu kesepian. Karena kamu sendiri. Akhirnya lorong nih rumah saku sekali tadi petaka gede pol. Gak ngono ki lek diomongin malah lha sampean ra bener ngrasakne lha ngono iki. Semane aku. Lah aku yo gak tak kon ngrasakne aku yo ngono. Lah wong aku wis ndek ngrasaan dhewe kok tak kon ngrasakne kowe aku. Tintan ana besok lek kaya aku lah malah ngono barang. Oh, tintan ada. Cetakan ya. Oke, menarik sekali. Jadi yang kedua, karena kita terasing dari Tuhan, karena kita putus kontak dengan Tuhan, karena kita putus komunikasi dengan Tuhan, jiwa kita mesti resah gelisah. Ini loh hakikat daripada silah yang asolah. Silah itu apa? Keterhubungan, ketersambungan. Yang akar kata dari as-sholah yang sholat. Aja manut supi-supi anyaran, salat itu batin kena. Waduh. Salat. Hapusen garisnya aja. Elingku loh ya. Mbah Bani dulu itu rajin tahajud. Elingku. Karena aku salah ingatanku. Marah nih Pak. Ya nih, ketika benar-benar orang itu tidak terputus hubungannya dengan setiap momen waktu kepada Sang Maha Dahsyat itu mestinya terlihat dalam perilaku kesehariannya. Keseharian, ketenangan, kedamaian, nggak groginan, nggak reaksi cepat, nggak responsif. Uangnya mah cerak-cerak. Iki surat di sana. Deloken sabare iki. Sopo iso kaya cek iki. Iya lakon-lakon. Enak sabar dan lemot. Jarene lemot jare. Sampai 2 ada pertanyaan. Maka saya memiliki satu konsepsi. Kalau kita mau belajar sholat, belajarlah tahajud. Kalau kamu tidak ingin gedabyah hidupmu, berarti kamu selalu bersambung kepada Tuhan. Tatkala kamu bersambung dalam hidupmu kalau Tuhan, bangun melalui silahmu, melalui sholat 5 waktumu. Sholat 5 waktumu, bangun kualitasnya melalui sepertiga malam yang terakhir. Dan yang JUI malah hilang tahajudnya.
Dhisik bingung jam 10 kudu ndang turu mergo aku ben tak iso tahajud. Lah ning Jawi malah ilang tahajude. Oh, lha iki. Iki ya. Angel kandanane angel iki. Ning Jawi jarane malah mretet. Nggih ajaran sing endi ya. Klewi takoni. Sinau. Kowe iki domong wis tak omongi, aja sinau ning Jawi malah timbang remek. Oke, break. Tidak ada pertanyaan, kita menikmati hidangan yang ada, masih ada 3 lagi. Break dulu. Pak Jono. Kena sing ukur ora pangan. Nggih. Pak Jono ini. Tuan. Sing ikuti sapa? Mbak Dian, Mas Agung. Iya. Kan enak. Lah Agung iya. Aku nggak mantan acara mantan. Lu mana? Iya. Mas Aris. Iya, ini kantor ya. Oh, iya. Tunggu buka. Apa nih? Pas kan? Antar pos. Mau demo aja itu. Kontaknya dari bagian dari banding-bandingnya gitu nih. Izin sebagai bisa. Menurut saya ini kurang elegan doanya. Sebenarnya kurang jelas. Aku tak video selesai. Ya kan, aku kok video ini bukan.
Sinten ingkang dereng gadah Quran dan artinya? Quran terjemahan. Cek. Monggo bentuk per. Maksudnya? Ada persediaan. Bukan Quran artinya. Sak terjemahane. Berapa, Pak? Harganya berapa? Bukan harga. Kan siapa berarti? Masa, Pak? Ada. Data siapa yang anu? Pak, ada di kok. Jadi sakit perhatikan lagi kan. Ada gule deh. Terbitan putih Pak. Terbitan putih. Terbitan ini Depak Bogor. Nggih. Enten delay ini. Produksi sini Depak Bogor. Cek. Oke, yang ketiga itu adalah wong kang soleh kumpul lono. Nah, iki lho Pak. Pengiraan larangan. Jelas nih. Jelas nih. Kok itu? Jiwa modern itu rata-rata mengalami keterasingan jiwa dari komunal berkebenaran. Jadi fitrah manusia itu makhluk sosial. Fitrah manusia itu butuh kejujuran, ketulusan, kasih sayang. Ini rata-rata dipenuhi kalau memang komunitasnya sehat. Komunitas sehat itu komunitas spiritual. Mengapa orang itu merasa sendiri? Karena butuh dialog kejujuran, dialog ketulusan, dialog kasih sayang, dialog kelembutan. Ini kebutuhan jiwa dalam berkomunitas. Yang ini menjadi makhluk sosial yang menjadi sifat dasar watak manusia. Manusia itu tidak mungkin bisa sendiri. Sehebat apapun tidak bisa, kamu sendiri tidak bisa. Sak lengen-lengenmu kuat kaya apa? Mesti butuh konco. Pirngoni dedaya kaya apa? Punya rasa di saat dia sendiri butuh teman. Apa yang disebut definisi teman itu adalah teman dalam berkejujuran, teman dalam berketulusan, teman dalam berkasih sayang dan sebagainya. Ini sebagai gisi-gisi olah jiwa kita ke dalam. Kuncinya komunitasnya sehat. Ngupah ngopi, pokoke sate gule. Maka di sini butuh wong kang soleh kumpulono.
Intinya komunitas sehat. Lahir batin tulus, jujur, kasih sayang. Value-value-nya. Kalau dalam sebuah jamaah dibangun, tengok majelis taklim jenenge An-Nur, jenenge Al-Fatah, jenenge ngene, jenenge ngono, kelompok Yasin. Nang lek ora eneng lahir batin tulus jujur, iki padha karo komunikasi ya. Aku rawani resmi. Beratane supram. Kur gawe grup iso. Apa neng grup-grup banyak tukaran? Karena itu hanya jamaah yang. Mengapa masjid itu ramai kan? Mengapa dalam ketakmiran itu nyapo dalam keluarga ruwet? Ini persoalan. Maka secara fitrah yang manusia itu makhluk sosial, itu butuh yang namanya kejujuran, ketulusan, saling mengasihi sayang. Wis to kowe iki lek ora menyalurkan kasih sayangmu, utakmu iki mumet, lek ora tutuken. Wis to lah mbok wong agal Rita, dia itu butuh menolong. Lah mbok to wong nakal kaya ngapa? Mesti butuh weweh. Ini kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan jiwa dari dalam. Kalau enggak, mesti resah, gelisah, bingung. Nah, di sini itu perlu yang namanya ikatan kelompok, community universal dari sebuah komunitas yang sehat. Persoalannya komunitas sehat itu loh yang banyak tidak dipahami. Di mana komunitas sehat itu bukan komunitas jilbaban, bukan komunitas sarungan, bukan komunitas yang embel-embel Al-Falah, An-Nur dan sebagainya, bukan. Malah kira-kira neng model itu sangat sehat. Ayo gayeng kok menang. Sing nasihat sing gaya. Komunitas antum. Jadi bagus saja terus kan megene lho. Lagi siar megene. Lah kepan-kepan kaya mbok. Lahir nih. Ya antum barang. Nah, maka di sini itu komunitas spiritual ini harus betul-betul kita kedepankan. Apa? Komunitas yang membahas spiritualitas, tentang kejujuran, tentang kesungguhan, tentang derma, tentang cinta kasih. Yang itu semua buah ritual. Lah ora nenti-nenti komunitas yang dibahas ki prosedur menuju iki wis geger sih. Wah, carane ngene, ora ngene. Oh, delon kadise. Contoh komunitas spiritual itu di Cintab. Cintab itu ideal banget. Orangnya rukun-rukun. Gak orangnya intrek-intrek dalam beragama. Nah, ya senior agama kabeh. Ini kira anak main aku dipisu ya. Oh, dadak nyabrak kentol barang. Bisa dipahami sampai ini. Jadi kebutuhanmu di JUI itu sebetulnya adalah aspirasi
dari suatu tuntutan batin, aspirasi tuntutan batin untuk memenuhi kebutuhan komunitas spiritual. Saya nang omah wirid mesti bingung. Ayo, angkitane nang omah poso Senin Kemis tiga gula-gulaan. Mesti ngumpet. Nggih. Kalau nih poso mendekat mako. Bayane jahit. Wah, aku saiki zuhud. Wah. Lek mau stres balik bro. Ora ketemu Jenny, ora ketemu Bobby, ora ketemu Hari, ora mumpet-mumpet. Bisa dipahami ya sampai ini. Ini yang ketiga, apa? Wong kang soleh kumpulono. Neng yo ora salah, ora enek larangan ngumpuli wong nakal, wong murka. Ayo, minangka kaca penggolo. Nek mesti seseorang itu pasti membutuhkan apa? Komunitas spiritual. Sekarang yang namanya komunitas spiritual itu ya dalam tanda kutip ya, jangan salah paham dalam tanda kutip, tidak mesti di masjid, tidak mesti di masjid taklim, tidak mesti di kelompok-kelompok yang kelihatannya agamis. Kelompok komunitas spiritual itu banyak sekarang itu kalau di anukan itu malah jekedek. Banyak. Dulu saya tahun 89 sampai 93 itu ada yang namanya minoritas kreatif. Saya punya dulu poros Solo, Jogja, Semarang. Saya memiliki anggota hanya 11 orang, itu rutin kajian spiritual. Minoritas kreatif kecil tapi indah, small is beautiful. Moconen bukune kabar angin dari langit Sumaker, bagus itu. Small is beautiful. Catatan. Golek ono. Aku ditarono. Golek ono. Nyile. Buku. Ora to, Gus. Aku ngene gile. Ini kalau kita mau biar tahu ya, antara ritual dan spiritual, antara sekedar upacara dan yang maknawi. Jadi di situ itu banyak sekali orang nggak paham kelompok ini. Akhirnya perkara ini yasinan bare cacatan perkara BDGN. BDGN jadi masalah. Cahanya mengerti BDGN itu kok BDGN. Lugu-lugu. BDSM. Wes aja takok. Kelompoknya Agus Ahmadi. Wah. Arep ngenekne acara kelompok perkara apa jenenge ora perkara transportasi wayal-yalan urunan tuku bensin kelompoknya Agus Ahmadi. Kelompoknya Hari eker-ekeran perkara sing bayari. Alah apik mendi. Ini hal-hal yang mungkin kalau kita berlambaran kasih sayang, kejujuran, ketulusan, lahir batin, pernah enggak menjadi masalah yang teknis-teknis ini? Tidak pernah menjadi masalah. Oke, kelompok berspiritual kita kita pelihara, kita lestarikan sebagai sebuah milieu. Milieu itu apa? Lingkungan pembelajaran yang indah bagi jiwa kita, pertumbuhan olah rohani kita. Ini yang penting. Jadi kelompok kajian kita itu untuk pertumbuhan rohani, bukan untuk oncor-oncoran.
Kita tidak ada nama, kita tidak ada organisasi. Ketuane sapa ora enek, bendarane ya ora enek, penting jalan menjadi sebuah kelompok civil society yang mahal, kelompok pemberdayaan peradaban yang mahal. Ini harapan kita nanti ke sana. Yang dibahas masalah spiritual. Ojo debat perkara tangane ning ndi, anune ning ndi, sikute piye. Suwen. Arep sikilmu nyekeker ya buyan arep buyan. Sing penting kowe gelem jujur, sungguh titik. Nyekeker ora apa-apa. Iya. Baca gitu Jon, ngono. Dono. Hapus. Kowe lek tekok ngilmu fikih baratane ngono kuwi siji tekok online boim paham banget. Iki Agus Ahmad aja mbok engko wis kurang ngawur Pak. Oke, yang ketiga keempat ngombro woronya nafsu. Ini simbolnya perut. Nafsu angah-angah. Ini yang menjadikan keresahan modern. Jiwa modern itu cirinya ambisius tinggi. Ambisius loh ya, bukan ambisi. Ambisius tinggi. Berpijak pada angan-angan. Iki wong tugelan iki anu iki. Subur. Mbok nyantol. Matematis. Lagi rezeki lho. Ketan. Kowe lek kon ngapalne 3-5 ki apa? Nah, aku dek iki iso jenis karo Pak Agus lho iso muni. Pak Agus iki anti 35 to. Iya. Dialog ini warung lho, wah. Lah iki aku. Wis terkontaminasi. Hati dikaro hobi sedikit. Maka di sini ini simbolnya dari nafsu itu apa? Perut. Tatkala orang lapar mudah marah, tatkala orang itu lapar, orang itu ngawur, tatkala orang. Jadi istilah nafsu seluruhnya itu terhenti kalau kita bisa mengendalikan perut. Maka di sini istilahnya apa? 4 peteng kang luwi. Ini latihan. Latihan cuman latihan loh ya, membunuh kehendak. Latihan tinggi manopo. Senin Kemis menurut saya ada toh makalah kita di share-sharean yang keberapa itu tentang mencintai Senin Kemis. Kalau nggak salah itu share-sharean sekitar 119-an. Itu ada mencintai Senin Kemis. Itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita itu nafsu angah-angah itu bisa dihentikan. Kalau perutmu itu sukses, insya Allah pengendalian emosi yang lain itu sukses. Kalau dihayati lo ya, ngurakur targetnya maghrib terus Wow, kolan. akor muni badok ora wani, wis kadung wis ora apa-apa. Lah anu giat wis apa itu tidak puasa, itu tidak puasa.
Seperti Bu Siti makannya sangat sederhana. Bu Siti Kurma satu. Jahitan sepi tadi. Jadi begini Bapak-bapak sekalian, kalau di yoga, kalau di latihan kelompok meditasi itu perut itu memiliki pola latihan tersendiri terkait napas masuk, napas keluar. Nah ini kalau dalam Rasulullah itu melalui puasa yang mengosongkan perut. Mengapa istilah lawamah gitu ya, nafsu itu berangkatnya semua dari perut. Jadi ada namanya diafragma itu ya. Di bawah diafragma itu ada titik-titik banyak kehendak dari sikap nafsu angah-angah ngombroworo. Nafsu seks itu bisa lemah karena lapar. Keinginan menghayal bisa lemah karena lapar. Maka lapar itu memiliki posisi penting dalam hidup. Sampai Rasulullah itu jangan pernah makan sebelum terasa lapar. Kuncinya sederhana itu. Jangan pernah makan sebelum terasa lapar. Kecuali kowe lek disuguh ning Singosaren panganen. Kancan ora. Kecualian. Iya, tak cegati to. Kowe arep balik ngene kaku. Lho tak cegati ae. Kalah. Por wis nyekel aku kok. Istilah iki tidur ning ngarepe. Kembali. Nah kembali ke sini, maka jangan nyepelek nih. Kalau Mbah Bani itu wegi 7 dino, gek 5 dino wis biadok karek 2 dino poso abet men. Ya aja mbok pol-polne gek 7 dino mangan terus. Sing 2 dino iki batesana tok nggih keseimbanganmu. Kuwi wis 2:5. Kecuali sing nom-nom sing tandang gaene jek akeh kuwi ora oleh poso Senin Kemis, malah lek Senin Kemis engko malah ndadekne eleke bagi kehidupan. Oh enak lho. Endi jajal alasan apa sing nafsumu ki ra tak dukung? Tak dukung apa? Sing wis tuwek wis nglakoni. Ora aja nglakoni wis leweno. Eneng sing tukang poso kur mut-mutan. Lek mut poso, lek ra mut ora. Lah padahal ora tau mut. Artinya apa? Ini merupakan latihan. Sekali lagi latihan untuk ngempet, latihan untuk membunuh kehendak di detik-detik lapar haus. Ingat detik bukan menit. Detik-detik lapar hausmu itu kamu mampu mengamati titik kehendak. Cepat. Wah ini saya mau iri. Wah ini saya mau marah. Oh ini saya mau ngasor nilian. Oh ini saya mau. Ini akan mudah dengan mudah kita amati. Kapan? Di saat detik-detik lapar haus tiba. Ojo malah lapar haus terus kowe nggih dalil turune ibadah. Lah aku wis turune ibadah apa meneh tok nggih mengamati kuwi mbahe ibadah. Aku yo ngono. Lah aku kira tinggi dalil tinggi lek poso ki turune ibadah terus poso tinggi turu. Lah megel ya. Kuwi hadis piye neh lek memahami ki lho kok ngono. Oke. Kembali ke sini. Jadi yang pertama perut itu nafsu angah-angah. Nafsu angah-angah itu pusatnya di perut sehingga kosongkan perutmu, seiring itu nafsu angah-angahmu akan memudar.
Nomor 2, ambisius yang tinggi. Itu ambisius yang tinggi itu peper dengan satu sikap melalui pengosongan perut. Ini yang menjadikan ngobroworonya nafsu modern menjadi semakin menurun. Semua logika, akhirnya ngobroworo. Kalau sudah logika, lupa membaca benar salahnya nurani, baik buruknya nurani. Lek wis ngene kehidupannya banyak berpijak pada angan-angan. Lek wis angan-angan iki apa riye? Apa iso mbok menikmati angan-angan? Menikmati angan-angan. Kan gak realistis blas to. Lah kuwi kok playune mesti ning togel. Aku sapal. Aku makane nek clemongane lha iki apal baratane 35. Orang 7. Iki. Lha aku sama iki wes. Terlikur pas 11. Peteng kang luwih nomor 4 itu latihan ngempet, latihan membunuh kehendak. Kehendak itu apa? Salah, tidak salah. Tapi jiwamu terlalu lelah karena banyaknya tumpuan kehendak. Kembalinya bahagia atau tidak bahagia? Tidak bahagia. Iya, pujian ngono ya dadi materi ngene ya. Iya. Iya. Ini sudah saya tulis di buku Bina Pribadi yang sebentar lagi nanti akan saya bagikan. Sebentar lagi akan saya bagikan. Nanti di bab yang keempat ada yang namanya yang saya tulis ini semua. Sudah saya tulis. Buku gratis. Anak tuku, jenenge tuku. Gratis. Lah aku lek sing tukang garap buku njaluk bayaran ngomong. Oke, hapus. Nanti mudah-mudahan nanti ya minggu-minggu depan, bulan depan nanti dalam waktu dekat bisa launching buku JUI bergabung sama pembagian buku Bina Pribadi ya dalam waktu dekat, mudah-mudahan nanti bisa segera kita laksanakan. Rencana saya nanti kalau nanti Jitak memungkinkan kondisinya karena corona seperti ini di tempat yang baik. Kalau tidak memungkinkan ya terpaksa ya di jenis terpaksa nih rotok selindutan rapo. Dibatasi nih. Mungkin dikondisikan Pak Haji. Dasarnya tulus yang jujur loh. Ada kondisi dong. Oke, yang terakhir apa? Ini penting sekali. Yang terakhir itu justru gongnya. Apa? Yang kelima itu balutan kelekatan, kemelekatan rutinitas hidup. Kubangan rutinitas itu membodohkan. Awannya tak bisa bertumbuh. Jebakan perkembangan spiritualitas. Jadi begini,
Kaya angin isuk tangi, bare ulaan, sore dodol, bengi turu warung. Wis ngono. Diskusi ngenten. Ya diskusi anu. Yuda, wah iki kaya anu. Tangi turu ngaji. Enak. Pun dikocani. Betul. Iku mboten. Termasuk kita sendiri seringkali sholat zuhur, ngasar, maghrib, isya hanya menjadi rutinitas. Rutinitas. Kalau rutinitas ada enggak yang namanya bertumbuh? Secara spiritual mati. Nah, ada yang namanya kubangan rutinitas. Rutinitas yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Ini menjadi keresahan modern ini jane iki. Yang kaya, yang miskin, yang sukses, yang gagal, yang ini banyak sekali terjebak kepada kemelekatan rutinitas hidup, terutama pegawai negeri. Tadi ora pegawai. Salah-salah kubangan rutinitas itu membodohkan, betul. Mergo apa kowe iki wis nglakoni luhur, ya wis ngono kuwi ra luhur ki ngono kan kok kapakne nek. Akhire kowe teko tuwek luhurmu ya wis karo ngono kuwi. Meningkat atau tidak meningkat? Bertumbuh atau tidak bertumbuh? Tidak. Masalahnya lagi diskusi dari modern supaya spiritualnya dhuwur. Padahal ini cuma rutinitas. Padahal grafik hidup itu kan harus begini. Grafik spiritual itu harus begini. Cirinya rutinitas itu mesti gini. Konstan. Nah, mengapa kamu itu tidak pernah bisa bertumbuh seperti ini? Karena satu yang menjadi hal pokok adalah kubangan rutinitas yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Maka di sini ini loh, bahasa saya sering saya sampaikan, kowe lek bengi munggah 10 km neng ngatasi bumi, neng ngatasi omahmu, neng ngatasi kehidupanmu. Delok kehidupanmu hari ini itu apa? Dengan titik tumbuh dari hati, kamu mampu bisa positif, negatif. Oh negatif, besok harus saya beginikan. Oh negatif, harus saya beginikan. Yang positif, oh iki kudune ngene, kudune ngene. Delok uripmu saka dhuwur langit tanpa ada hukum. Lek wis ning dhuwur langit 10 kilo, enek batal haram enggak? Ada benar salah enggak? Enggak. Yang ada dirimu dialog dengan Sang Maha Luhur, Sang Maha Benar, Sang Maha Baik. Terus saka ndelok rutinitasmu, kubanganmu ning isormu. Terus mbok delok saka kene. Mesti meningkat, mesti berubah, mesti berubah. Ini yang menjadi zikir wengi ingkang suwi. Pikirmu sini enggak? Senior pikir bi. Harus pikir. Nyak kowe. Ngantuk ya. Melihat kedalaman hidup. Kowe wis iso ndelok kedalaman hidupmu. Hidupmu ini sebetulnya hidup tegas apa ora tegas? Hidupmu ini dalam kedalaman hidup atau hanya sebatas rutinitas? Hidupmu itu sebetulnya berspiritualitas
berspiritual atau hanya sekedar mekanik-mekanik yang kamu ciptakan dan untuk kemudian kamu tunduk kepada mekanik ciptaanmu? Ayo ini budak dari budakmu sendiri tau ya? Oh yang ono menungso. Hah? Berproses nih Pak. Proses kok kapan wong lek muni proses tahun lalu wis muni proses. Mungkin proses kemandekan gitu. Apa lek rumasane wis gowae PowerPoint ngene rumasane spiritualis koyo wali. Halah kok Supi. Saya ini dikajek nih. Nah, kita nih wani nuntut dikajekne riyen nggih, Pak. Iya. Nah, maaf sekali ya. Mengapa bakul tempe tidak memiliki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Karena dia masuk dalam kubangan rutinitas. Ya wis ngono wae ndak ada untuk Tuhan. Padahal gawe tempe untuk Tuhan bisa, gawe jamu untuk Tuhan bisa. Karena kita hanya terjebak ning mekanik rutinitasnya, untuk Tuhannya hilang atau tidak? Hilang. Padahal waktumu salat karo waktumu gawe jamu kan di. Oh gawe jamu. Lah kalau gawe jamu itu nanti kemudian dizikir yang malam hari itu kita ilhami untuk Tuhan, untuk anak, untuk istriku, untuk Tuhan ya Allah. Ini menjadi ibadah panjang yang penuh makna. Kuncinya ning ndi? Anda harus lari dari rutinitas biar bisa kamu melihat kubangan rutinitasmu.